Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan membahas tentang krisis moneter, di mana istilah krisis moneter digunakan untuk berbagai situasi dengan berbagai institusi atau aset keuangan kehilangan sebagian besar keuangan mereka, di mana di Indonesia pernah terjadi krisis moneter, yaitu pada tahun 1997. Adapun nama anggota kelompok 6 yang pertama, Linda Cahyani, yang kedua, Hoirunisha, yang ketiga, Lailatul Istiqomah, yang keempat, Siti Nuraini, dan yang terakhir, Unsta Amamia. Jurnal mengatasi krisis moneter melalui penguatan ekonomi rakyat dari Ekonomi dan Bisnis Indonesia Universitas Gadjah Mada, volume 16, nomor 2 tahun 2001, halaman 97 sampai 110, penulisnya Mubiarto. Kemudian tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan krisis moneter di Indonesia dan melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir atau mengatasi krisis moneter melalui penguatan ekonomi rakyat. Landasan teori pada pembahasan kali ini adalah general theory yang dikemukakan oleh Keynes bahwa permintaan efektif atau effective demand bisa menjadi faktor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat yang luar biasa untuk keluar dari resesi atau bahkan depresi ekonomi sekalipun. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis upaya mengatasi krisis moneter melalui penguatan ekonomi rakyat dengan menganalisis beberapa variabel yang berpengaruh terhadap krisis moneter. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu diantaranya data tingkat keberhasilan Pokmas IDT menurut provinsi. Menurut data, dengan menggunakan data-data penelitian lapangan kualitatif, kita dapat memahami mengapa potensi keberhasilan otonomi daerah akan sangat besar di 5 provinsi terbaik. Selanjutnya, dapat melihat data urutan prospek keberhasilan otonomi daerah provinsi se-Indonesia, data penduduk dan kemiskinan, pertumbuhan dan proyeksi pada tahun 2000 sampai 2002, PDB tahun 1996 sampai 2002, data kontraksi dan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara tahun 1998, data pinjaman asing Indonesia tahun 1989 sampai 1999 miliar US dollar. Dari data tersebut dapat dianalisis pengaruh beberapa variabel terhadap krisis moneter. Untuk mengetahui data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber, di antaranya BPS, ESCAP, atau Economy and Social Survey of Asia and the Pacific tahun 2000, dan lain-lain. Pada tahun-tahun menjelang krisis moneter Asia Tenggara, ekonomi Indonesia sudah diklasifikasikan sebagai ekonomi macan. Hal ini ialah bagian dari keajaiban Asia Timur, yaitu 8 negara Asia Timur yang tumbuh rata-rata 7% per tahun selama 25 tahun dengan pembagian pendapatan yang sangat merata. Keajaiban Asia Timur ini diproklamasikan tahun 1993 dalam buku terbitan Bank Dunia yang berjudul East Asian Miracle. Namun, pada tahun 1997 tak terduga datanglah krisis moneter di Indonesia. Bahkan,
para pengamat ekonomi kita, termasuk pakar-pakar ekonomi kaliber, masih tidak menduga sama sekali akan datangnya krisis moneter. Karena krisis moneter datang tanpa diduga, maka pemerintah Indonesia dibuat kalang kabut dan tindakan orang yang kaget ternyata bisa sangat keliru, yaitu bereaksi kebablasan. Maka orang menyatakan bahwa krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi yang parah, bukan karena keparahan krisisnya itu sendiri, melainkan karena penanganan awal krisis secara keliru. Tentu harus disebutkan kehadiran faktor politik yang tuntutan reformasi berupa suksesi pimpinan nasional yang waktu itu merupakan gerakan awal yang dipimpin oleh Dr. Amin Rais dari Universitas Gadjah Mada. Faktor politik inilah sebenarnya yang kemudian menjadikan krisis ekonomi menjadi makin parah karena pemerintah Indonesia yang kehabisan akal dan dana ternyata pasrah terhadap dokter ekonomi kapitalis, yaitu IMF. Dokter ekonomi kapitalis yang diundang otomatis membawa obat-obat ekonomi kapitalis, yaitu pemberian lagi pinjaman modal dalam jumlah yang sangat besar. Padahal, sakit atau hancurnya ekonomi Indonesia dalam bentuk krisis moneter justru karena telah kebanyakan pinjaman. Perbedaan krisis moneter dengan krisis ekonomi dapat kita lihat pada segi regionalnya, di mana krisis moneter adalah anjloknya perekonomian suatu negara yang disebabkan oleh hancurnya sistem pemerintahan yang berdampak besar bagi negara. Banyak anak-anak yang putus sekolah, kenaikan barang dan jasa yang melonjak dengan pesat, melonjaknya nilai mata uang, semua itu mengakibatkan timbulnya kemiskinan dan kelaparan. Sedangkan, bila krisis ekonomi memberikan dampak negatif pada sistem pemerintahan, juga sistem perekonomian. Sedangkan, krisis moneter hanya memberikan dampak negatif pada sistem perekonomian. Banyak orang termasuk pakar-pakar ekonomi tidak merasa perlu membedakan antara krisis ekonomi dan krisis moneter. Padahal, dalam kenyataannya, krisis moneter yang terjadi pada bulan Agustus tahun 1997 dan seterusnya, terutama menghantam telak sektor perbankan Indonesia yang mengakibatkan penutupan 16 bank swasta nasional pada tanggal 1 November tahun 1997. Krisis moneter ini menjalar dan menjadi krisis ekonomi melalui dua jalur, yaitu inflasi impor karena kenaikan harga-harga umum sebagai akibat kenaikan tajam kurs dolar, dan pengangguran karena penutupan pabrik-pabrik atau perusahaan besar, terutama yang menggantungkan pada bahan-bahan baku impor, serta terhentinya industri bangunan yang memang cenderung berlebihan. Dan kenaikan harga-harga umum pangan juga luar biasa karena tahun 1997 merupakan tahun kekeringan serius terutama di luar Jawa yang sangat menurunkan produksi pertanian pangan. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index Indonesia termasuk salah satu yang terendah di negara-negara berkembang, bahkan di kalangan negara-negara ASEAN. Meskipun pendapatan per kapita bukan yang terendah, tetap saja angka IPM Indonesia tidak termasuk tinggi. Ini disebabkan antara lain variasi dari IPM yang sangat besar antar daerah, lebih-lebih antar kabupaten di Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi yang parah itu bukan karena keparahan krisisnya itu sendiri, tetapi karena penanganan awal krisis secara keliru. Tentu harus disebutkan kehadiran faktor politik, yaitu tuntutan reformasi berupa suksesi pimpinan nasional yang waktu itu merupakan gerakan awal yang dipimpin Dr. Amin Rais dari Universitas Gadjah Mada. Dan faktor politik inilah yang sebenarnya kemudian menjadikan krisis ekonomi menjadi semakin parah karena pemerintah Indonesia
yang kehabisan akal dan kehabisan dana ternyata pasrah bongkokan kepada dokter ekonomi kapitalis, yaitu IMF. Menurut Dr. Kalam, ada prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar, yaitu kemajuan teknologi yang dapat menggerakkan 3 dimensi dinamika internalnya, yaitu yang pertama rakyat, yang kedua ekonomi nasional, dan yang ketiga kepentingan-kepentingan strategis. Selanjutnya, saran. Dari permasalahan tersebut, salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis moneter adalah pemerintah dapat melakukan operasi pasar guna mengontrol harga barang di pasar. Jika harga-harga terlalu melambung tinggi, pemerintah melaksanakan intervensi dalam penentuan harga-harga di pasaran. Selain itu, pemerintah melalui bank sentral lebih memperketat neraca perdagangan sehingga krisis ekonomi dapat diatasi. Dan untuk pembahasan kita yang terakhir adalah mengapa sih jurnal ini menarik untuk direview. Tentunya karena banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari jurnal ini, mulai dari pernyataan tentang Indonesia sebagai macan Asia yang telah mati, yang menjelaskan bahwa awalnya pada tahun-tahun menjelang krisis moneter di Asia Tenggara, di mana Indonesia itu diklasifikasikan sebagai macan Asia pada tahun 1993. Akan tetapi akhirnya datang krisis moneter yang tanpa diduga sama sekali karena terlalu banyaknya pinjaman. Yang kedua adalah tentang penjelasan bahwa krisis moneter dan krisis ekonomi itu ternyata berbeda pada segi regionalnya. Nah, itulah review jurnal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.